Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai geologi Kepulauan Nusa Tenggara. Wilayah Nusa Tenggara meliputi Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, hingga Alor. Kawasan ini merupakan salah satu daerah dengan kondisi geologi paling kompleks di Indonesia karena berada pada pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif. Mungkin di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Rani Fariza dengan NIM 231110244437 dari program studi Teknik Geologi. Melalui presentasi ini, saya akan membahas aspek fisiografi, tatanan tektonik regional, evaluasi geologi, stratigrafi terukur, kemudian struktur geologi, kemudian vulkanisme, sumber daya geologi, hingga potensi bencana geologi di wilayah Nusa Tenggara. Baik, langsung saja masuk ke slide selanjutnya, yaitu letak dan kondisi fisiografi. Secara fisiografis, Kepulauan Nusa Tenggara terdiri atas Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Pada peta fisiografi, terlihat bahwa wilayah ini didominasi oleh perbukitan dan pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Kepulauan Nusa Tenggara terletak pada busur Sunda Banda yang merupakan salah satu jalur tektonik aktif di Indonesia. Posisi ini menyebabkan wilayah Nusa Tenggara berada pada zona pertemuan lempeng yang aktif, sehingga memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi. Peta administrasi menunjukkan bahwa kawasan ini terbagi ke dalam Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, sebagai wilayah transisi antara sistem tektonik Sunda dan Banda. Nusa Tenggara memiliki karakter geologi yang sangat kompleks dan unik. Baik, selanjutnya yaitu ada tatanan tektonik regional di Nusa Tenggara. Geologi Nusa Tenggara dikontrol oleh interaksi tiga lempeng utama, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia atau Sunda, dan lempeng Pasifik. Pada peta tektonik regional, terlihat bahwa lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara dan menunjam ke bawah lempeng Eurasia melalui zona subduksi yang membentuk busur Sunda hingga busur Banda. Penampang tektonik di bagian bawah menunjukkan proses subduksi yang menghasilkan peluburan batuan pada mantel dan memicu pembentukan busur gunung api. Selain itu, proses tektonik ini menyebabkan pengangkatan kerak, deformasi batuan, kemudian aktivitas gempa bumi, serta pembentukan cekungan sedimen. Oleh karena itu, Nusa Tenggara merupakan wilayah dengan aktivitas seismik dan vulkanik yang sangat tinggi. Selanjutnya, yaitu ada evolusi geologi Nusa Tenggara. Perkembangan geologi Nusa Tenggara berlangsung dalam beberapa tahapan utama. Pada zaman Mesozoikum, terjadi pengendapan sedimen laut dalam dan pembentukan batuan dasar yang menjadi pondasi di wilayah ini. Memasuki Paleogen, aktivitas tektonik mulai berkembang dan diikuti oleh pengendapan batuan karbonat yang luas. Pada periode Neogen, proses subduksi semakin intensif sehingga memicu pembentukan gunung api dan busur vulkanik Sunda Banda. Kemudian pada kuarter hingga saat ini, aktivitas vulkanik masih berlangsung secara aktif yang ditandai dengan keberadaan banyak gunung api aktif di wilayah Nusa Tenggara. Peta di bagian bawah memperlihatkan posisi tektonik Nusa Tenggara saat ini yang masih dipengaruhi oleh aktivitas subduksi aktif. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas stratigrafi regional pada Pulau Nusa Tenggara. Stratigrafi regional Nusa Tenggara menunjukkan sejarah geologi yang panjang dan kompleks. Pada bagian paling bawah terdapat batuan Prakambrium yang terdiri atas batuan metamorf seperti skis, gneiss, marmer, kuarsit, dan amfibolit. Di atasnya terdapat batuan Paleozoikum berupa kompleks opiolit yang terdiri atas peridotit, gabbro, basalt pilau, radiolaria, dan rijang. Selanjutnya, pada Mesozoikum hingga Paleogen, berkembang batuan sedimen laut berupa batu gamping, napal, serpih, dan batu pasir. Pada Neogen hingga Quarter, aktivitas vulkanik menghasilkan batuan andesit, basalt, breksi, vulkanik, serta tuf yang masih banyak dijumpai hingga sekarang. Foto singkapan di sebelah kanan menunjukkan contoh batu gamping karbonat di Flores dan batuan vulkanik andesit di Sumatera Barat.
yang menjadi bukti perkembangan geologi kawasan ini. Selanjutnya di sini ada struktur geologi. Struktur geologi utama di Nusa Tenggara meliputi sesar naik Flores, sesar belakang busur Flores atau Flores Back Arch Thrust, sesar timur, dan berbagai struktur lipatan regional. Pada peta struktur geologi, terlihat persebaran sesar-sesar utama yang membentang sepanjang wilayah Nusa Tenggara. Struktur geologi ini berperan penting dalam mengontrol morfologi wilayah, mengendalikan jalur migrasi, magma, dan menjadi sumber utama aktivitas gempa bumi. Penampang struktur regional pada bagian bawah memperlihatkan hubungan antar sesar, belakang sesar, sesar naik Flores, serta sesar timur yang terbentuk akibat interaksi subduksi dan tumbukan lempeng. Pada seismisitas menunjukkan bahwa sebagian besar gempa bumi terkonsentrasi di sepanjang jalur sesar dan zona subduksi aktif. Baik, next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan vulkanisme di Pulau Nusa Tenggara. Nusa Tenggara memiliki banyak gunung api aktif yang terbentuk akibat proses subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Beberapa gunung api penting yang ditampilkan pada slide ini adalah Gunung Tambora di Sumbawa, Gunung Rinjani di Lombok, Gunung Kalimutu dan Gunung Egon di Flores, serta Gunung Lewotobi di Flores Timur. Peta persebaran gunung api aktif menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik tersebar hampir di seluruh jalur busur Sunda Banda. Karakteristik magma yang dominan adalah andesitik hingga basaltik andesit. Aktivitas vulkanisme menghasilkan berbagai manfaat seperti pembentukan batuan vulkanik, peningkatan kesuburan tanah, dan potensi energi panas bumi yang besar. Lanjut, di sini ada sumber daya geologi yang ada pada Pulau Nusa Tenggara. Nusa Tenggara memiliki potensi sumber daya geologi yang sangat beragam. Pada sektor mineral dan energi terdapat potensi emas, tembaga, mangan, serta sumber energi panas bumi yang tersebar di berbagai pulau. Untuk bahan galian industri, wilayah ini akan kaya batu gamping, andesit, pasir, dan kerikil yang dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruksi dan industri. Selain itu, beberapa cekungan sedimen di wilayah timur memiliki potensi hidrokarbon atau migas yang cukup prospektif. Potensi geowisata juga sangat tinggi, ditunjukkan oleh keberadaan Danau Kelimutu, Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan Pulau Komodo yang menjadi destinasi wisata geologi unggulan Indonesia. Kemudian di sini untuk materi yang terakhir yaitu bencana geologi yang terdapat pada Pulau Nusa Tenggara. Sebagai wilayah tektonik aktif, Nusa Tenggara memiliki resiko bencana geologi yang tinggi. Bencana pertama adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas subduksi dan pergerakan sesar aktif. Bencana kedua adalah tsunami yang dimana dapat dipicu oleh gempa tektonik maupun longsoran bawah laut. Bencana ketiga adalah erupsi gunung api. Mengingat banyaknya gunung api aktif seperti Tambora, Rinjani, dan Lewotobi, untuk mengurangi resiko tersebut diperlukan upaya mitigasi berupa monitoring seismik, sistem peringatan dini, serta edukasi masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana. Peta sebaran yang ada pada slide ini yaitu adalah peta sebaran gempa dan peta gunung aktif pada bagian bawah menunjukkan tingginya tingkat kerawanan geologi di wilayah Nusa Tenggara. Baik, di sini terdapat kesimpulan yang dimana saya rangkum dari materi-materi sebelumnya. Untuk kesimpulan ini dapat dilihat bahwa berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Nusa Tenggara merupakan wilayah yang berada pada zona tektonik aktif busur Sunda Banda. Kondisi geologi wilayah ini dikontrol oleh subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia yang menghasilkan struktur geologi kompleks, aktivitas gempa bumi, dan vulkanisme yang tinggi. Di sisi lain, proses geologi tersebut juga menghasilkan potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti mineral, energi panas bumi, bahan galian industri, serta geowisata. Oleh karena itu, Nusa Tenggara dapat dianggap sebagai laboratorium geologi alam Indonesia yang sangat penting untuk penelitian, pengelolaan sumber daya, mitigasi bencana, dan pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya
yaitu ada referensi. Jadi materi yang disampaikan dalam presentasi ini disusun berdasarkan berbagai referensi ilmiah mengenai geologi regional Indonesia, khususnya kawasan Nusa Tenggara. Referensi utama meliputi karya Hamilton tahun 1979 mengenai tektonik Indonesia, Hal tahun 2012 tentang rekonstruksi geologi Indonesia, Audley Carles tahun 1986 mengenai evolusi Palung Timor dan Busur Banda. Kemudian Katili tahun 1975 tentang vulkanisme dan tektonik lempeng, serta Van Bemmelen tahun 1949 mengenai geologi Indonesia. Selain itu, data juga diperoleh dari Badan Geologi Kementerian ESDM dan Pusat Survei Geologi Indonesia. Referensi tersebut menjadi dasar ilmiah dalam menjelaskan aspek tektonik, stratigrafi, struktur geologi, vulkanisme, sumber daya geologi, dan bencana geologi di wilayah Nusa Tenggara. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.